Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berusaha mengabadikan dan membuktikan perhitungan astronomi modern bahwa matahari pada tanggal 28 Mei tepatnya jam 12:18 waktu Mekah itu melintasi koordinat Ka'bah. Dan kita dari Indonesia, ini dari Solo Raya, kita berusaha mengabadikan 4 jam dari Mekah, yaitu jam 4 sore lebih 18 menit. Dan pada jam 4 sore lebih 18 menit tadi, itu matahari pada koordinat Ka'bah ternyata secara perhitungan adalah pada azimut 294,5. Dan ternyata azimut itu, yaitu 294,5 adalah azimut arah kiblat untuk seluruh raya. Dengan demikian, pada saat matahari di atas Ka'bah, itu azimut kiblat kita dengan posisi matahari adalah sama. Sehingga kita bisa menggunakan benda-benda yang vertikal, bayangannya di lantai itu pasti akan menuju ke posisi matahari dan posisi Ka'bah berada. Akan terulang lagi besok pada tanggal 16 Juli sekitar pukul 4 sore lebih 27 menit. 2 hari itu 16 Juli dan 28 Mei adalah disebut istiwa a'dham, yaitu proses istiwa, yaitu di mana posisi matahari membagi sama rata a'dham. Dia katakan a'dham karena memang tepat melintasi koordinat Ka'bah. Oleh orang-orang Indonesia dan kita di Klub Astronomi Santri As-Salam, istiwa a'dham kita sebut sebagai hari arah kiblat atau kiblade. Kiblade atau hari arah kiblat adalah hari di mana kita bisa menentukan kiblat dengan sangat mudah, murah, tapi akurasinya tinggi. Cukup dengan modal benda yang vertikal, dengan modal jam yang sudah terkalibrasi. Pada jam di mana matahari sedang berada di atas Ka'bah, kita cukup melihat bayangan yang berada di lantai itu, itulah arah kiblat. Untuk membuat softnya, cukup kita buat siku-siku dari bayangan benda vertikal tadi. Siku-sikunya itu adalah soft yang nanti akan kita terapkan untuk masjid, untuk musola, bahkan untuk lapangan ketika nanti kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dan oleh para ahli falak dan astronomi dimanfaatkan untuk membantu umat Islam agar bisa menentukan, mengkalibrasi, mengkoreksi, dan juga mengevaluasi arah kiblat. Siapa tahu saat membangun masjid, saat kita menentukan arah kiblat dulunya belum akurat karena teknologi belum semaju seperti sekarang. Nah, koreksi itu hanya membantu agar kita berusaha mengarahkan kiblat itu bisa presisi. Ketika kiblat presisi, insya Allah ibadah kita bisa tenang dan kita bisa semakin khusyuk beribadah karena apa yang kita laksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat video singkat ini dan kita akan melihat nanti sama-sama bagaimana cara menentukan kiblat dengan teknik rosdul kiblah atau bayangan kiblat, yaitu bayangan benda vertikal oleh matahari saat matahari berada di atas koordinat Ka'bah atau ketika matahari azimutnya berada atau sama dengan azimut kota yang bersangkutan. Syaratnya pertama bendanya vertikal, yang kedua jamnya harus standar. Jam standar itu berarti jam yang terkalibrasi. Ini tinggal kita plastik. Oh, dengan bayangan tadi ya. Karena bayangan saat ini Pas ya, itu pas. ini kompas sekali. Inilah Kiblat yang benar. ini azimutnya. Jadi memang di situ ada durasi, tidak harus persis jam 4.18, bisa kurang 1 menit, bisa lebih. Ya, itu tidak begitu signifikan Ya, kemiringannya karena ya. kemiringannya sangat kecil. Jadi kiblat di Solo Raya itu arahnya kan dari pusat 290 Tambah 4 lalu 294 Nah, setengah. Nah, jadi ini kiblat Solo Raya. Sehingga ketika kita berada di Solo, lalu matahari itu nanti azimutnya 294, ya matahari bisa kita pakai untuk Kiblat. kiblat bayangannya itu. Nah,
besok matahari itu pada azimut yang sama dengan ini itu tambah 3 menit kira-kira dari hari ini. Kemarin dikurangi 3 menit karena matahari geraknya ke sana. Nah nanti suatu saat pada saat matahari berada di lintang selatan ini nggak kepake. Balik ya. Di sini ya. Balik. Maka nanti 114 setengahnya di mana? 100. Nah ini. Nah kita di Solo kalau melihat matahari pagi hari di timur kan pagi. Pada saat matahari itu azimutnya 114 setengah, maka bayangan benda vertikal perpanjangannya adalah ke arah Kiblat. jadi kita bisa menentukan arah kiblat dengan bayangan matahari itu Pada jam. pada pagi dan sore. Pagi itu paling November, Desember, Januari. Kalau sore di sini paling Mei, Juni, Juli. 3 bulan itu. Ya. Oh my. Jadi di November, Desember, Januari itu mudah karena masih pagi. Tapi kalau sore itu ya Mei, Juni, Juli. Nanti kalau bulan-bulan misalnya bulan Februari, apalagi Di antara Maret, itu, ya. matahari ini kan di tengah, susah kita. Tanya Tan, Ya. kan posisi matahari itu setiap hari berubah-ubah. Berarti logikanya juga arah kiblat berubah dong Tan. Itu gimana terusnya? Apa sok juga tiap hari dirubah-rubah? Makasih Tan. Arah kiblat itu tetap. Katakanlah di Solo di Masjid As-Salam ini kiblatnya adalah 294,5 dari barat sejati. Sampai kiamat ya kiblatnya segitu. Sejak dulu juga kiblatnya segitu. Lah, kan matahari itu bergeser. Berarti nanti kiblatnya bisa berubah juga. Bergesernya matahari itu pasti akan menempati posisi tepat pada azimut 295,5 selama bulan Mei, Juni, Juli. Hanya kalau bulan Juni itu tepat tanggal 28, bulan Mei tanggal 28. Nanti bulan Juli tanggal 16. Mudahnya begini, sekarang tanggal 28 Mei. Matahari itu di azimut kiblat Solo adalah jam 4:18. Nah, besok pada tanggal 29, jadi tambah sehari, azimut matahari sama dengan azimut kita itu adalah tambah 3 menit. Jadi jam 4:21. Setiap harinya tambah 3 menit Ya. patokannya. Sekitar itu. Oh. Tanggal 22, tanggal berapa? 18. Tanggal 20 Mei, 28, 29, 30 Mei, ya tinggal nambah 6 menit dari sekarang. Berarti 24, 4 lebih 24. Kalau sebelumnya berarti dikurangi. Sehingga bukan tiap hari kiblat berubah karena matahari berubah, enggak. Kiblatnya tetap, mataharinya berubah dan pada saat azimut matahari itu sama dengan azimut kiblat, itu pasti jamnya berubah, tanggalnya berubah. Jadi yang berubah itu tanggal dan jam. Kiblat